Halo, Assalamualaikum. Saya akan menjelaskan tentang menulis karya ilmiah. Menulis merupakan salah satu dari 4 keterampilan berbahasa, yakni diantaranya menyimak, membaca, dan berbicara. Keterampilan menulis, terlebih menulis karya ilmiah, perlu dilatih secara terus-menerus dan bertahap kepada mahasiswa, hingga menjadi sebuah budaya akademis yang bergengsi tinggi. Semakin tinggi kuantitas keterampilan, maka semakin berpotensi keterampilan tersebut memiliki kualitas yang tinggi pula. Kemudian, hakikat menulis. Ada beberapa hal-hal yang harus kita ketahui dalam menulis. Yang pertama, menulis sebagai produk. Bermakna hasil dari aktivitas menulis itu sendiri yang berupa tulisan. Tulisan ialah sebuah ungkapan ide, gagasan, pemikiran melalui proses berpikir kritis kreatif dengan kaidah-kaidah gramatika. Tulisan yang baik ialah tulisan yang mudah dibaca dan dipahami. Kemudahan tersebut diperoleh dari baiknya pengorganisasian ide tulisan dan kesederhanaan bahasa yang digunakan. Oleh karena itu, penulis dituntut kreatif dalam mengolah ide dan bahasa dalam menyajikan masalah, merencanakan dan mengembangkan tulisan, serta menyempurnakan tulisannya. Kemudian menulis sebagai proses kreatif. Memiliki makna bahwa menulis merupakan sebuah aktivitas berpikir atau bernalar. Penulis yang mampu mengorganisir daya nalarnya dengan baik, pastilah mampu menulis dengan baik. Begitu pula sebaliknya. Menulis merupakan aktivitas produktif sekaligus kreatif. Melalui aktivitas produktif kreatif, kalimat-kalimat yang diciptakan dan dirangkai hingga mencerminkan sebuah gagasan yang utuh. Kemudian proses menulis karya ilmiah. Ada 4 tahapan, yakni yang pertama, tahap persiapan. Tahap yang kedua yakni tahap inkubasi. Tahap yang ketiga yakni tahap iluminasi. Tahap yang terakhir atau tahap yang keempat yakni tahap verifikasi. Kemudian keterampilan membaca dalam intelektualisasi pikiran dan karya. Membaca merupakan salah satu keterampilan berbahasa reseptif setelah keterampilan menyimak. Membaca merupakan suatu kegiatan fisik dan psikologis dalam mengidentifikasi lambang atau simbol bahasa untuk menemukan makna atau informasi dalam sebuah teks atau tulisan. Kemudian membaca dan proses berpikir. Teori skema menyatakan bahwa pengetahuan manusia tentang dunia terhimpun atau tersusun dalam suatu struktur yang saling berhubungan yang disebut skemata. Pembaca akan menggunakan skematanya dalam memaknai teks yang dibacanya berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya dengan realitas. Kemudian teknik membaca. Secara umum, seseorang harus menguasai 2 teknik membaca, yakni membaca cepat dan membaca kritis. Membaca cepat ialah kegiatan membaca untuk memperoleh informasi atau pesan penulis secara cepat. Membaca kritis ialah kegiatan membaca secara kritis dalam menyerap dan memahami informasi sekaligus memberikan tanggapan terhadap teks yang dibacanya baik secara lisan maupun tertulis. Adapun beberapa teknik-teknik membaca, yakni yang pertama, teknik membaca skimming. Teknik membaca skimming adalah proses membaca cepat dalam mencari fakta. Hal-hal yang perlu dilakukan dalam membaca skimming ialah sebagai berikut. Yang pertama, pembaca harus menentukan informasi-informasi yang harus ditemukan dalam teks. 2. Pembaca perlu membaca abstrak beserta kata kunci untuk mendapatkan pengetahuan awal tentang teks yang akan dibacanya. 3. Pembaca harus membaca kata per kata dan kalimat-kalimat secara cepat.
Tinggalkan kalimat dan paragraf yang pembaca anggap tidak bersesuaian dengan tujuan membaca. Yang keempat, pembaca memutuskan perhatian kepada frasa-frasa atau kalimat yang mengandung kata kunci untuk mendapatkan gagasan utama teks. Yang kelima, pembaca harus mengingat kebutuhan informasi yang harus ditemukan dalam proses skimming. 6. Jika pembaca menemukan kalimat-kalimat yang memungkinkan adanya informasi yang dibutuhkan, maka pembaca perlu memperlambat proses skimming. Dan yang ketujuh, pembaca wajib membaca penutup yang biasanya berisi simpulan dari topik yang dituliskan. Teknik yang kedua adalah teknik membaca scanning. Scanning merupakan teknik membaca cepat yang bertujuan untuk menemukan informasi-informasi atas konsep yang bersifat khusus. Teknik skimming dan scanning dapat dilakukan secara bersamaan, disesuaikan kebutuhan pembaca. Kedua teknik ini sangat cocok digunakan ketika kita dituntut membuat ringkasan atau sinopsis pada buku. Kemudian teknik membaca KWLH. Teknik membaca KWLH diperkenalkan oleh Florence sebagai singkatan dari kata know, apa yang telah diketahui, want, apa yang hendak diketahui, learn, apa yang telah dipelajari atau diketahui, dan how, bagaimana cara mendapatkan pesan baru yang diperlukan. Dalam teknik ini, pembaca harus terlebih dahulu mengingat pengetahuan awal yang telah diketahui sebelumnya. Kemudian membayangkan atau menentukan apa yang ingin diketahui. Membaca. Lalu mengetahui apa yang telah diperoleh dari aktivitas membaca tersebut dan menentukan hal-hal yang masih perlu diketahui lebih lanjut. Selanjutnya, teknik membaca SQ3R. Teknik membaca SQ3R diperkenalkan oleh Robinson sebagai singkatan dari survey, yakni meninjau, question, yakni menanya, read, membaca, recite, menyatakan kembali secara lisan, dan review, membaca ulang. Survei merupakan cara membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan tentang hal yang terkandung dalam bahan bacaan. Pada tahap ini, pembaca perlu memperhatikan judul utama tulisan, sub-judul bacaan, gambar atau ilustrasi grafik, pendahuluan, isi, dan bagian akhir buku. Question dilakukan dengan membuat beberapa pertanyaan terkait informasi yang ingin diperoleh pembaca dari bahan. Rate ialah kegiatan aktif menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat pembaca sebelumnya pada tahap question. Recite ialah aktivitas mengingat kembali informasi-informasi yang telah dibaca pada bacaan. Kemudian review dilakukan untuk membentuk sikap berpikir kritis terhadap apa yang dibaca pembaca. Pada tahap ini, pembaca membaca bagian-bagian tertentu untuk mencocokkan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dibuat pada tahap sebelumnya. Kemudian membaca karya ilmiah. Membaca karya ilmiah sedikit berbeda dengan membaca bahan bacaan non-ilmiah. Membaca karya ilmiah menuntut ketelitian, perbendaharaan istilah-istilah teknis, dan penalaran yang lebih dalam. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membaca karya ilmiah ialah sebagai berikut. Yang pertama, membaca abstrak terlebih dahulu untuk mengembangkan pengetahuan umum pembaca. Yang kedua, mengidentifikasi struktur karya tulis ilmiah. Dalam artikel jurnal biasanya memiliki struktur IMRD, yaitu abstrak diikuti pendahuluan, introduction, metode, method, hasil, result, dan diskusi, discussion. Masing-masing struktur tersebut memiliki ciri yang mudah dikenali. Misalnya,
Pendahuluan selalu mengangkat masalah, pentingnya masalah diselesaikan, dan kebaruan state of the art dari penelitian yang dilakukan. Metode pembahas, cara kerja dan teknis penelitian. Hasil ialah uraian data. Diskusi merupakan paparan pembahasan data melalui sebuah pendekatan dan teori tertentu hingga simpulan. Yang ketiga adalah membaca secara antisipatif ciri-ciri konvensional tersebut untuk mencapai pemahaman dengan lebih cepat dan berpindah kepada data-data visual yang lebih lengkap dalam karya ilmiah. Hakikat karya tulis ilmiah. Pengertian karya ilmiah atau karya tulis ilmiah adalah tulisan yang menggabungkan buah pikir penelitian dan pengamatan suatu objek yang memiliki sifat-sifat keilmiahan, yakni sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Karya tulis ilmiah dapat berupa artikel, makalah, proposal, dan esai. Ciri-ciri karya tulis ilmiah yang baik. 1. Bahasa yang digunakan merupakan bahasa ilmiah. Yang kedua, karya tulis memiliki aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang jelas. Yang ketiga, karya tulis memiliki otentisitas dan orisinalitas. Yang keempat, karya tulis memenuhi aspek kebaruan atau kemutakhiran ilmu. Yang kelima, karya tulis memiliki kebermanfaatan yang tinggi bagi khalayak luas dan perkembangan ilmu pengetahuan. Yang keenam, karya tulis ditulis secara sistematis. Yang ketujuh, bahasa yang digunakan dalam karya tulis harus konsisten. Bagian-bagian karya tulis ilmiah. 1. Abstrak atau ringkasan. 2. Masalah penelitian. 3. Tujuan penelitian. 4. Objek penelitian. 5. Tinjauan teoritis. 6. Metode penelitian. 7. Hasil penelitian. 8. Manfaat penelitian. 3 pilar ilmu. Yang pertama, ontologis. Ontologi dalam sebuah karya tulis ilmiah berbicara tentang objek penelitian, masalah yang diangkat, dan yang dicari permasalahannya dalam penelitian. Yang kedua, epistemologis. Epistemologi ialah bagian yang membicarakan cara atau metode atau teknik kegiatan penelitian atau pemecahan penelitian, termasuk alat teoritis yang digunakan dalam penelitian. Yang ketiga, aksiologis. Aksiologi adalah bagian yang membicarakan kebermanfaatan dan kegunaan penelitian tersebut dalam menjawab atau memecahkan masalah yang akan diangkat. Saya akan menyampaikan materi tentang tahapan menulis karya ilmiah. Dalam menulis karya ilmiah, terdapat tahap-tahap yang harus dilakukan penulis untuk menyusun sebuah karya tulis ilmiah. Tahap pertama yaitu tahap perencanaan. Dalam tahap perencanaan, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh penulis. 1. Penulis menentukan topik. 2. Mengkaji masalah yang akan diteliti sebagai upaya menemukan hipotesis nol atau hipotesis penelitian awal. 3. Mengkaji teori-teori dapat digunakan dalam penelitian atau pembahasan. 4. Menemukan manfaat penelitian yang nantinya harus disampaikan dalam karya tulis ilmiah. 5. Mempelajari atau menguasai teknik penulisan karya ilmiah. 6. Menguasai kaidah-kaidah kebahasaan, khususnya dalam ragam bahasa ilmiah. Setelah tahap perencanaan dilakukan, penulis melakukan tahap selanjutnya, yaitu penyusunan kerangka karangan. Di dalam kerangka karangan terdapat beberapa bab, yaitu bab pendahuluan, bab isi, bab penutup, dan bab daftar rujukan. Selain cara tadi, kerangka karangan dapat pula dibuat dengan mempertimbangkan dua prinsip. Prinsip pertama yaitu prinsip persamaan nilai. Maksudnya, setiap penulisan kerangka karangan menggunakan gagasan-gagasan yang sederajat, yaitu akan ada kodifikasi huruf kapital A, B, C, dan seterusnya dengan derajat yang sama. Kodifikasi 1, 2, 3, dan seterusnya, serta kodifikasi A, B, C, dan seterusnya dengan derajat yang sama. Kemudian prinsip yang kedua, yaitu prinsip keparalelan.
Maksudnya, semua gagasan yang telah diberi kodifikasi yang sederajat ditulis dalam ungkapan, kalimat, frasa, atau kata. Prinsip ini hampir sama seperti prinsip persamaan nilai. Setelah menyusun atau membuat kerangka karangan, penulis harus melakukan kegiatan pengembangan tulisan. Dalam kegiatan ini, penulis perlu membaca berulang-ulang tulisan secara teliti, serius, dan sistematis guna memastikan tulisan atau karangan sesuai kaidah ilmiah. Jadi, pada tahap ini penulis harus melihat kembali karya ilmiahnya. Saya di sini akan menjelaskan tentang sistematika karya tulis ilmiah. Sistematika karya tulis ilmiah meliputi sistematika makalah, proposal, laporan penelitian, dan artikel. Sistematika karya tulis ilmiah atau disebut juga gaya selingkung berbeda-beda antar lembaga. Penulis perlu memastikan sistematika atau gaya selingkung yang berlaku pada lembaga atau penyelenggara. Adapun sistematika umum yang bisa digunakan di lingkungan Universitas Jember. 1. Makalah. Makalah merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang berisi gagasan penulis tentang suatu topik pembahasan ilmiah. Sistematika makalah ialah sebagai berikut. Halaman sampul yang berisi logo universitas, judul, daftar isi, daftar tabel dan gambar jika ada, pendahuluan, isi atau pembahasan, penutup, daftar rujukan, dan lampiran. Kedua, artikel. Secara umum, artikel merupakan salah satu bentuk tulisan ilmiah yang berisi gagasan penulis tentang suatu fenomena faktual yang ditulis untuk memaparkan, meyakinkan, mendidik, bahkan pula menghibur. Terdapat dua jenis artikel, yaitu artikel ilmiah dan artikel populer. Artikel ilmiah hampir mirip dengan makalah, yaitu menyajikan gagasan teoritis praktis tentang suatu bahasan ilmiah. Sedangkan artikel populer lebih bersifat luas, menggunakan bahasa yang tidak ketat, mengangkat topik-topik non-ilmiah, dan biasanya dipublikasikan di media massa seperti koran, buletin, majalah, atau bukan jurnal ilmiah. Berikut sistematika yang umum digunakan dalam penulisan artikel. Judul artikel, nama penulis, abstrak dan kata kunci, bagian pendahuluan, bagian inti, penutup atau simpulan, ucapan terima kasih, dan daftar referensi. Yang ketiga adalah proposal dan laporan penelitian. Proposal penelitian merupakan salah satu bentuk karya tulis ilmiah yang berbentuk rencana kerja penelitian. Sebelum melakukan sebuah penelitian, peneliti perlu menyusun proposal ini demi kepentingan pedoman penelitian atau bahkan menggalang dana penelitian. Sistematika proposal ialah sebagai berikut. Halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, ringkasan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau daftar ilustrasi, daftar lampiran, daftar lain, bab 1 atau pendahuluan. Sistematika proposal ialah sebagai berikut. Halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, ringkasan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau daftar ilustrasi, daftar lampiran, daftar lain, bab 1 atau pendahuluan, bab 2 atau kerangka teoritis, bab 3 atau metodologi penelitian, daftar rujukan atau daftar pustaka, pernyataan keaslian tulisan, lampiran, riwayat hidup. Laporan penelitian. Sistematika laporan pada bagian awal mengikuti sistematika proposal karena sejatinya laporan adalah hasil kerja dari yang telah direncanakan pada laporan. Dalam laporan ditambahkan bab hasil, pembahasan dan penutup.
setelah bab metodologi penelitian, dan sebelum daftar pustaka. Sistematika laporan penelitian secara singkat sebagai berikut. Halaman sampul, halaman judul, lembar persetujuan, ringkasan, prakata, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar atau daftar ilustrasi, daftar lampiran, daftar lain, bab 1 atau pendahuluan, bab 2 atau kerangka teoritis, bab 3 atau metodologi penelitian, dan bab 4 hasil penelitian. Dan yang membuat beda dari proposal yaitu ada ditambahkan bab 5 yaitu pembahasan, dan juga ditambahkan untuk bab 6 yaitu penutup. Pada bagian ini terdapat dua hal yang penting untuk disampaikan, yakni simpulan dan saran. Di sini saya akan menjelaskan tentang tips menghindari plagiarisme. Plagiarisme adalah cara pandang melegalkan penjiplakan, pengambilan karya, tulisan, dan pandangan orang lain. Aktivitas plagiarisme dikenal dengan plagiat. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 telah menjelaskan dalam Pasal 1 Ayat 1 bahwa plagiat adalah perbuatan sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Yang dapat dilakukan untuk menghindari aktivitas plagiarisme sebagai berikut. 1. Penulis hendaknya menguasai keterampilan berbahasa, khususnya membaca dan menulis, dengan baik sehingga memiliki rasa percaya diri yang tinggi terhadap hal yang ditulisnya. 2. Penulis harus menguasai teknik pengutipan dengan baik teknik pengutipan secara langsung maupun tidak langsung. 3. Penulis perlu memperkaya bahan bacaan yang mutakhir, bila perlu bahan yang berasal dari artikel jurnal internasional, setidaknya 70% agar topik yang dibahas mengikuti perkembangan dan menjawab kebutuhan zaman. 4. Peneliti harus memiliki sikap jujur dan bertanggung jawab atas hal yang ditulisnya. 5. Peneliti dapat tetap menggunakan teknik parafrase dengan wajib menuliskan sumber rujukan. 6. Sebelum mengirimkan karya tulis ilmiahnya, peneliti dapat mengecek tingkat plagiarismenya menggunakan alat pendeteksi plagiarisme seperti Turnitin, Wikopify, dan sebagainya. 7. Penggunaan aplikasi Zotero, EndNote, dan aplikasi sejenis untuk pengelolaan sitiran dan daftar pustaka. Saya akan menyampaikan materi tentang teknik pengutipan dan sumber rujukan. Terdapat beberapa jenis kutipan yang umum digunakan dalam menulis sebuah karya ilmiah, yaitu 1. Kutipan langsung dan 2. Kutipan tidak langsung. Cara penulisan nama pengarang dan tahun harus mengikuti aturan pengutipan, sedangkan penulisan nomor halaman teks yang dikutip boleh diikutkan pada tulisan, tetapi harus dilakukan secara konsisten pada seluruh kutipan. Kutipan langsung. Kutipan langsung merupakan jenis kutipan dibuat tanpa sedikitpun merubah teks dari sumber yang dikutip, yang umumnya berupa sebuah kalimat atau alinea. Ada beberapa teknik yang umum digunakan membuat sebuah kutipan langsung sebagai berikut. 1. Kutipan langsung yang ditulis tanpa tanda kutip petik dan diletakkan terpisah dari teks yang mendahului. Kutipan seperti ini membuat penjorok ke dalam baris baik di tepi kanan maupun dari tepi kiri halaman dengan spasi tunggal. Kutipan seperti ini dibuat jika teks yang diikuti lebih dari 4 baris. 2. Kutipan langsung ditulis di antara tanda kutip petik dan terpadu dengan teks. Pada pengutipan ini, nama pengarang dan tahun terbitan dapat diletakkan pada awal kalimat maupun di akhir kalimat.
B. Kutipan tidak langsung. Jenis kutipan ini merupakan kutipan yang ditulis berdasarkan penerjemahan atau interpretasi sebuah sumber bacaan yang selanjutnya ditulis dengan bacaan atau gaya penulis. Tidak seperti kutipan langsung. Penulisan kutipan tidak langsung hanya dapat dibuat dengan satu pola, yaitu terpadu dengan teks tanpa tanda kutip. Pada kutipan ini, nama pengarang dan tahun terbitan atau nomor terbitan dapat diletakkan pada awal, di tengah maupun di akhir kalimat.